ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu semuanya? Insyaallah sehat semua ya. Walaupun saya lupa lagi namanya siapa aja ini. Ini yang dulu hadir atau yang baru lagi nih? Ada yang baru, ada yang kemarin tak ikut ya. Masyaallah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa ini ya Ibu ya. Masyaallah. Kata sebuah nasihat yang sangat baik ya. Tentang keutamaan bermajelis ilmu, man kharaja min baitihi bi talabil ilmi wa huwa 'alal jihad. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing, niatnya Ibu kesini mengapain Bu? Untuk menuntut ilmu ya. Niatnya untuk menuntut ilmu. Nih catat ya, niatnya untuk menuntut ilmu. Bukan niatnya yang lain-lain ya. Barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing, niatnya untuk menuntut ilmu, maka dia, kata Nabi ini, sedang berjihad. Bahwa alal jihad. Jadi kita lagi jihad nih Bu. Apa itu jihad? Jihad lah mujahadah. Jihad itu berjuang ya, bersungguh-sungguh. Maka orang-orang yang Allah mudahkan untuk hadir di sebuah ketaatan apapun itu, bermajelis ilmu, sholat, puasa, infak, sedekah dan sebagainya ya, itu kira-kira butuh perjuangan atau tidak Bu? Semuanya butuh perjuangan? Butuh? Butuh, apalagi cuacanya begini, ya kan? Itu teh mikirnya panjang ya. Datang apa enggak? Lagi nenek-nenek. Yang calon nenek-nenek aja sama gitu ya. Ya datang apa enggak nih, karena hujan mager banget ya Bu ya. Enaknya di rumah ya. Nanggung kayaknya sih dengan selimutan aja lah gitu ya. Nah, kalau tanpa pertolongan Allah dan tanpa tadi ada mujahadah. Apa tadi mujahadah? Perjuangan. Tidak ada perjuangan dalam diri kita, maka tidak akan mungkin kita sampai di tempat ini. Gitu ya. Jadi semuanya tapi yang paling inti adalah kita semua sudah ditolong oleh Allah hingga hari ini, walaupun cuaca seperti ini tidak menghalangi kita semua untuk menyambut panggilan dari Allah. Dan alhamdulillah Ibu, karena setiap kali kita dimudahkan hadir di majelis ilmu, itu kan pada intinya Allah sedang membukakan akses untuk kita semua. Apa itu akses tuh? Akses itu apa Bu? Jalan ya? Jalan masuk gitu ya? Biar mudah gitu akses tuh ya? Akses masuk jalan mana gitu-gitu ya? Pemahaman kita ya. Nah, siapapun yang Allah mudahkan hadir dalam majelis ilmu, semangat menuntut ilmu, itu pada intinya Allah sedang membukakan akses bagi orang tersebut untuk lebih mengenalnya. Kira-kira begitu apa enggak nih? Ya, kita ngaji tuh pengen ngapain sih? Kan pengen lebih kenal Allah ya. Pengen lebih kenal Allah, pengen lebih dekat dengan Allah. Maka tidak semua orang Allah kasih. Ini tuh akses buat kita lebih dekat dengan Allah. Salah satunya adalah di tempat-tempat majelis ilmu. Mau di masjid, mau di rumah. Selama itu isinya membahas tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang membuat pemikiran kita terbuka, hati kita terbuka untuk lebih mengenal Allah, lebih merasa kita lebih takut kepada Allah, lebih cinta kepada Allah, itulah akses untuk kita lebih mendekat kepada Allah. Maka akses ini tidak sembarangan kita berikan ya. Gitu. Ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu, tapi masalahnya Allah itu kan gitu ya Bu ya. Kalau rezeki mah siapapun Allah kasih, betul nggak? Ya, orang kafir dikasih rezeki nggak? Mereka lebih kaya dari kita. Ya, sehat mereka Allah kasih nggak? Kasih. Tapi kalau untuk akses mengenal Allah, akses untuk bisa lebih dekat dengan Allah, Allah pilih sekali lagi nih, nggak semuanya. Pokoknya ibu nih datang ke sini tuh walaupun ada 700 orang ya, semangat.
Karena kita lagi dibukakan akses oleh Allah untuk lebih dekat kepadanya dengan dosa-dosa kita yang tak terhitung. Tapi kok Allah masih mau bukakan aksesnya untuk kita? Gitu ya. Kayak ibu nih, ibu misalnya lagi pingin bagi-bagi sedekah ya. Bisa apa Bu? Jumat berkah misalnya gitu ya Bu ya. Ini pribadi nih, Jumat berkah, ibu bagi-bagi seluruh warga Permata Depok ya misalnya gitu ya. Satu rumah 1 juta misalnya gitu. Seluruh Permata Depok ada berapa sektor ini? Banyak banget ya. Berapa? 12. Satu sektor berapa kakak tuh? Banyak banget ya. Ratusan. Nah kalau satu keluarga 1 juta, butuh uang banyaknya. Nah misalnya kita nggak apa-apa udah nggak bayar ya, kita memisalkan seperti itu, gampang-gampang aja ya. Satu keluarga, kenapa? Oh, nyalon. Nyalon apa tuh? Nyalon ke salon. Ya. Oh iya betul ya. Kita nggak ada hubungan situ lah. Kita sedekah aja ya, sedekah. Pengen sedekah 2 juta per keluarga gitu ya Bu ya. Satu Permata Depok. Lalu misalnya satu saat ibu kira-kira membolehkan nggak setiap orang seluruh warga Permata Depok ini, mentang-mentang ibu udah kasih semuanya tuh, semuanya rata tuh ibu kasih tuh. Terus seluruh orang Permata Depok ini ibu bolehkan nggak masuk ke rumah ibu? Hah? Tiba-tiba datang, tiba-tiba buka pintu, tiba-tiba kita dia datang ke rumah kita. Semuanya ibu persilakan apa enggak? Enggak kan? Dan ibu juga kenal semua kan? Tapi kalau masalah bagi mau bagi aja gitu ya. Nah seperti itulah Allah. Gitu. Jadi walaupun Allah memberikan semua tadi rezeki, sehat dan sebagainya, kemudahan hidup di dunia ya. Tapi untuk membukakan akses mengenal Allah itu nggak sembarangan kayak kita. Tadi ya, kita ngasih sedekah ke siapapun itu tidak serta-merta orang tersebut bisa kapan aja main ke rumah kita. Itu ya. Yang kita bukakan itu orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu kebaikannya gitu ya. Kalau yang kenal-kenal apalagi selewatan lalu tiba-tiba dia pingin main-main ke rumah kita, kan kita nanya-nanya dulu siapa kamu gitu ya. Itulah Allah. Nah, alhamdulillah ibu semua yang dimuliakan Allah, hari ini Allah kembali izinkan kita bertemu di sebuah tempat yang sangat luar biasa ya, penuh dengan keberkahan, untuk membahas tentang sebuah hal yang penting ya Bu ya. Kita sekarang ini sudah masuk di bulan apa Bu? Masuk di bulan Sya'ban ya. Sya'ban apa Rajab? Sya'ban apa Rajab? Sya'ban. Tanggal 2 baru masuk ya kita ya. Jadi Bu, setelah Sya'ban bulan apa Bu? Setelah Sya'ban? Setelah Ramadan? Setelah Syawal? Zulqa'dah, Zulqa'dah? Zulhijjah. Setelah Zulhijjah? Muharram, setelah Muharram? Safar, setelah Safar. Hafal apa enggak Ibu? Harus hafal ya. Jangan hafal teh Januari wae sampai Desember. Ya. Hari bulan-bulan hijrah kita nggak tahu. Ibu ada singkatannya nih Bu, mau catat apa enggak nih? Saya juga dapat dari YouTube. Nih, biar kita hafal ya bulan-bulan hijriah ya. Itu diumpamakan katanya nih, kita punya tetangga, ada yang namanya pertama Musa, Roro, dan Juju. Nih 3 orang tetangga kita sebelah kanan, biar gampang ngapalinnya ya, 6 ya. Ada Musa, ada Roro, ada Juju. Musa itu apa? Muharram, Safar. Roro apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju Jumadil Awal. Kalau udah Jumadil Awal berarti Jumadil Akhir, gampang. Udah Rabiul Awal berarti Rabiul Akhir gitu ya. Jadi 6 bulan pertama itu ibaratkan nama-nama tetangga kita atau teman kita. Ada Musa, Roro, dan Juju. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah itu apa? Ada 6 lagi nih, dan 6 orang lagi nih. Ya. Teman kita nih, ada Rasya, 3 orang sih. Rasya, Zuzu. Nah, kalau tadi Musa, Roro, Juju, 3 orang ya, ada Musa, ada Roro, ada Juju. Terus yang 6 lagi, siapa 6 lagi?
Rasya, Dzu. Apa itu rasya? Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hafal udah gitu. Coba siapa yang hafal angkat tangan? Hah? Ya. Rasya 2 kali. Rasya, Dzu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi di awal dari siapa tadi? Siapa awalnya? Si Musa, keinget Musa ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hafal. Karena ibu-ibu ini harus penting ya, penting nih kita harus tahu. Karena setiap bulan di dalam bulan Hijriah itu ada sejarahnya. Emang ibu tahu nggak? Ada nggak dalam misal bulan Masehi ya? Bukan berarti kita menyepelekan ya, tapi ini lebih berartinya bulan-bulan Hijriah yang harus kita hafal ya. Ada nggak bu? Ibu tahu nggak? Misalnya ada nggak keutamaan bulan Januari ada? Hah? Keutamaan bulan Januari ada nggak? Nggak ada selain kalau dia ulang tahun, misal kata ibu betulnya itu tanggal bulan kelahiran saya. Tapi kalau bulan Hijriah itu banyak. Keutamaan bulan Muharram apa? Nih tahu nanti dibahas ya. Keutamaan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, setiap bulan itu punya makna gitu. Setiap bulan itu ada sejarahnya. Kalau Hijriah, makanya kita harus tahu gitu. Ya. Gitu. Nah, baik. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, kita hari ini sampai di bulan Ramadan. Kapan Ramadan, Bu? Tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Ramadan. Ini kalau misalnya Muhammadiyah kalau tidak salah ya, sudah menfatwakan tanggal 18 kalau tidak salah ya. Iya, 18 ya. Muhammadiyah ya. Nah, pemerintah kita tunggu nanti pengumumannya. Nah, tapi kalau itu kan secara perhitungan manusia ya, sudah bisa ditentukan oh Ramadan itu tanggal sekian gitu ya. Tapi kalau untuk pribadi kita Bu, kira-kira kapan Ramadan untuk kita? Untuk pribadi ya, kalau tadi penanggalan sah saja kan bisa dihitung ya. Kalau untuk kita, kira-kira kapan Ramadan itu? Wallahu a'lam bishawab, karena kita tahu apakah umur kita sampai apa tidak. Gitu ya? Apakah umur kita sampai atau tidak? Jadi kalau untuk biar kita tuh nggak kepedean akan sampai gitu ya di bulan Ramadan itu. Nah itu Bu. Kemarin sebelum bulan Syaban, bulan apa Bu? Sebelum Syaban? Rajab. Rajab sudah kita lewati ya Ibu ya. Alhamdulillah. Siapa yang di sini sudah mulai meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan? Siapa yang sudah meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan? Ya. Sudah baca, Ibu? Baca. Dari kapan? Dia mulai Sya'ban. Berarti Rajabnya enggak ya? Enggak apa-apa. Ibu-ibu yang lain ada yang sudah minta? Dari Rajab ya? Ibu-ibu yang lain ada yang sudah berdoa belum sama Allah? Ya Allah, sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Pakai bahasa Indonesia kayak enggak apa-apa. Ada yang sudah meminta itu? Alhamdulillah kalau sudah pada minta. Walaupun itu udah telat ibu-ibu ya kalau kita baru minta hari ini. Apalagi yang baru kepikiran emang iya harus minta gitu ya. Ini ada saya mah Ramadan tuh kayak biasa aja lah. Sedatangnya, sedapatnya ya. Gitu. Karena para sahabat sudah mengangkat tangan. Para sahabat itu mengangkat tangan kepada Allah. Meminta agar disampaikan kepada bulan Ramadan dari kapan Bu? Dari 6 bulan sebelumnya. Dari 6 bulan sebelum nyampe Ramadan. Mereka tuh udah berdoa. Sahabat mah beda ibu ya. Berdoanya apa? Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, apakah mereka selesai doanya? Kalau kita mau mudik, wah hiburan kemana gitu ya, senang, Ramadan sudah berlalu akhirnya. Sahabat apa yang lakukan Bu? 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka kembali mengangkat tangan. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami selama Ramadan itu. 6 bulan sebelum, 6 bulan setelah. Kita kan kalau malam takbiran kan bahagia kita Maya.
boro-boro berdoa, ya Allah terimalah tahajud saya, ya Allah terimalah tarawih saya. Kita mau merasa bebas, alhamdulillah besok nggak puasa lagi. Gitu ya. Sahabat 6 bulan sebelum, 6 bulan setelah. Tuh mintanya itu Ibu. Tapi insya Allah kita masih ada waktu ya. Coba ya, di bulan Sya'ban ini, bagi yang kemarin belum pernah meminta, belum sempat meminta. Bulan Sya'ban ini, pergunakan waktu kita setiap habis sholat ya, setiap ada waktu, minta sama Allah, ya Allah, berkahi saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Nah, bulan Sya'ban ini Ibu adalah bulan yang kejepit ya, bulan yang kejepit di antara bulan Rajab dan Ramadan. Nah, kenapa kejepit? Karena bulan Rajab orang kadang-kadang pada ngeh ya, oh Rajab nih gitu ya. Banyak acara segala macam gitu ya. Karena bulan Rajab itu bulan apa? Bulan Rajab. Pada mulu dan Rajaban. Isra Mi'raj. Nah, Rajab itu ya, peringatan Isra Mi'raj, segala macam, banyak banget kegiatan ya. Rajab gitu. Nah, bulan Rajab itu bulan apa? Buat yang tahu nggak? Apa keutamaan bulan Rajab? Ya, Muludan Rabiul Awal. Rajab itu Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj Ibu. Isra Mi'raj itu ada perintah apa Bu? Isra Mi'raj. Oleh-olehnya apa Nabi Isra Mi'raj itu? Salat. Yang tadinya berapa kali? 50 jadi 5, alhamdulillah ya. 5 aja kita keteteran ya. Udah 50 waktu teh Ibu sholat tiap 5 menit aku maha. Ya. Kalau kita alhamdulillah Nabi bolak-balik jadi minta keringanan kepada Allah dari 50 jadi 5. Tapi ketika kabar ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, apa respon sahabat Bu? Kalau kita kan alhamdulillah ya, Nabi mengusahakan gitu ya, bolak-balik dari langit ke-5. Kan langit ke-6, langit ke-6 itu kan Nabi bertemu dengan Nabi Musa kan? Dengan Nabi Musa inilah Nabi Musa menyarankan, ya wahai Muhammad, gak akan kuat umatmu. Saya belok sedikit ya, biar Ibu tahu nih Rajab itu ada apa. Gak akan kuat umatmu, 50 waktu gak akan kuat. Kata Nabi Musa, umatku aja yang lebih kuat. Mereka tuh gak nurut gitu. Umatku aja yang lebih kuat, dikutuk jadi kera, kata Nabi Musa itu ya. Pada nggak nurut, pada pastinya kuat-kuat. Apalagi umatmu kecil-kecil, nggak akan kuat 50 waktu. Bolak-balik. Sebenarnya 5 waktu itu kata Nabi Musa juga masih kebanyakan. Tapi Nabi sudah malu balik lagi kepada Allah ya. Terbukti nggak Bu 5 waktu susah? Terbukti ya. Apalagi sekarang lagi ngetren gampang-gampang jamak kosor. Ke Margo di jamak kosor. Tanah Abang jamak kosor ya, Masya Allah. Hujan jamak kosor, misalnya di jamak kosor gitu. Ya, yang lebih bahaya sholat jadi Daud ya, memang sampaikan. Hari ini sholat, besok enggak, gitu kan? Yang harusnya 5 waktu kita mah dipangkas 3 aja lah, yang penting mah sholat gitu ya. Terbukti 5 waktu aja kita keteteran nih Ibu. Nah, tapi ketika kabar ini Nabi sampaikan kepada para sahabat Nabi, apa Bu jawaban sahabat Nabi? Kalau kata sahabat mah gini katanya, ya Rasul, kenapa nggak diambil aja 50 waktu? Sahabat, makanya yang hidup dengan Nabi itu sahabat bukan kita ya. Kalau kayak kita mah Nabi kepeningan ngadepin kayak kita. Kebanyakan nawar, kebanyakan nggak nurut, udah banyak nawar terus nggak dikerjain juga gitu. Kalau kita makan begitu ya, Masya Allah. Nah itu Ibu ya. Nah, jadi itulah peristiwa itu ada di bulan Rajab. Walaupun beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu juga terjadi pada bulan Rabiul Awal. Nah, tapi kebanyakannya melihat bahwa Isra Mi'raj ini di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini Ibu bulan haram. 1 di antara 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan sangat mulia. Tidak peperangan, terus apa lagi? Tidak melakukan dosa, tidak membunuh, gitu ya. Terus apa lagi Bu? Keutamaannya salah satunya adalah barang siapa yang beramal salih di bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan di bulan haram ya. Barang siapa yang beribadah di bulan haram,
pahalanya akan dilipat gandakan. Begitupun kalau berbuat dosa di bulan haram, dosanya akan dilipat gandakan. Paham ya? Nah itu bulan Rajab masuk tuh di 4 bulan haram itu, maka orang senang banget, bersegera, bersemangat bulan Rajab nih, pahalanya lipat gandain, gitu ya. Begitu nggak ibu kemarin? Baru tahu? Begitu bulan Rajab. Saya mah taunya ada undangan aja nih selama gitu ya. Pengajian dapat berkat gitu ya, alhamdulillah lah. Insyaallah. Ternyata itu bukan utang bulan Rajab itu, Bu. Nah, ada 4 bulan haram itu, Bu. Coba ada siapa yang tahu? Ibu mau dipintar ya. Barokah kamu ya. Nggak ada umroh, nggak ada umroh, nggak ada apa? Udah deh. Nggak ada doorpress. Berarti Bu doorpressnya buat sendiri ya, Bu. Itu ya Ibu ya, Masya Allah, tabarakallah. Ada 4 bulan haram yang kalau kita beribadah di 4 bulan ini pahalanya nggak main-main, Allah lipat gandakan itu, Bu. Ibu kayak, Ibu senang nggak sih kalau belanja dapat diskon terus? Senang nggak? Belanja dapat diskon terus senang? Kalau ibu-ibu masih suami yang bekerja atau ibu yang bekerja dapat bonus terus, senang apa enggak? Senang apa enggak? Jawab yang semangat. Kita mau kenapa? Senang pisannya nggak dapat kita kejar-kejar Ibu. Nah itu untuk dunia mah kita yang bergegas, melek, gercep, ya. Ini untuk urusan akhirat dijelasin sama guru-guru kita, apa ustaz-ustazahnya, sama kiai ulama, ya. Keutamaannya begini. Kita tidak sekedar tahu aja, dah sampai keluar dari pintu masjid ya kita udah lupa ya. Ya lupa, pada saat itu udah dijelasin tentang keutamaan bulan-bulan tadi. Harusnya kita tuh nambah amal, nambah semangat, tapi flat lupa lagi kita ya. Kayak nggak butuh pelipat gandaan pahala, pelipat gandaan balasan dari Allah. Karena gak kelihatan masalahnya ya. Kalau duit makan kelihatan, berasa ya. Betul nggak? Bonus kelihatan apa enggak? Berasa banget. Udah kebayang kita pengen beli ini, beli itu ya. Jalan kemana. Pahala. Iya, kayak gimana sih pahala itu? Kan kitanya juga ragu gitu ya. Karena nggak kelihatan. Itu dulu. Jadi kadang-kadang selama ini kita kalau untuk urusan dunia bergegas, semangat. Kalau untuk urusan akhirat, entar. Kalau urusan akhirat tuh kita masuk ke yang penting gitu ya Bu ya. Nggak paham kan yang penting maksudnya gimana? Saya kalau suruh sholat di awal waktu, saya pernah sampaikan di sini. Suruh sholat di awal waktu, disiplin, ibadah gitu ya. Terus adabnya, kalau sholatnya jangan pakai gamis jangan pakai daster yang udah bau bawang. Ya, udah bau bawang, bekas ngepel, bekas cuci piring. Karena saya juga di dapur ibu begitu ya Bu ya. Gak enak banget aromanya. Dan itu juga yang kita pakai waktu sholat. Gimana coba adab kita sama Allah. Lalu kalau diingetin, apa alasan kita Bu? Kalau diingetin, sholat ya udah azan, baru jam 2 kan yang penting mas sholat. Gitu ya. Kan yang penting sholat. Siapa di sini Ibu yang jawabannya begitu? Ya? Kalau diingetin udah azan, apa-apa bisa ada waktu kan yang penting mas sholat. Ada di sini yang begitu? Nggak ada di sini, Masya Allah ya. Atau nggak beda? Untuk akhirat kita sering begitu alasan kita ya. Ibu, coba deh Bu belajar tahsin Bu. Kayaknya bacaan kita memang, misal diagetin teman gitu ya. Terus apa jawaban kita? Nggak perlu lah, yang penting membaca. Gitu ya. Yang penting masih baca. Urusan akhirat tuh kita gampang banget begitu tuh. Bu, kita ngaji Bu, ikut kajian. Nggak perlu yang penting masih ada. Udah paham lah sedikit-sedikit dah. Nggak perlu lah. Nah kalau untuk urusan akhirat kita begitu. Para untuk urusan dunia kita begitu nggak Bu? Bu, saya tanya. Kalau untuk urusan dunia kita yang penting apa enggak? Untuk dunia. Kalau begini, Ibu lapar, nggak ada makanan ya. Terus saya kasih rumput beneran rumput nih. Ibu lapar, saya bilang Bu makan aja lah itu.
Nah iya, kata ibu teh kan ini mah rumput. Saya bilang teh makan aja, itulah yang penting memakan. Gitu. Mau nggak makan rumput? Yang penting makan. Mau? Atau udah makanan udah berhari-hari udah basi, gak ada makanan lagi. Ibu makan aja lah itulah. Yang bener, masa saya makannya makanan udah basi? Makan aja, yang penting memakan, ada yang masuk ke mulut. Mau begitu? Minum, ada air comberan ya. Saya bilang, udah minum aja udah. Comberan tuh berwarna kan coklat. Saya bilang gitu. Kata ibu tuh yang bener aja, masa minum begini kan yang penting minum. Mau begitu akhir dunia? Enggak, dunia mah cari yang perfect kita teh ibu ya. Cari yang perfect, yang terbaik. Makan milih tukang bakso aja kita milih. Ya, mana yang enak gitu kan ya. Yang ada apa bintang 5 kalau di mana di GoFood gitu. Milih banget kita urusan dunia ibu atau urusan akhirat asal yang penting gitu. Hah? Asal selesai, yang penting mengerjain gitu ya. Nah, kita harus paham nih Bu, makanya kita belajar biar ngerti nih mana yang utama gitu ya. Mana bulan yang di situ Allah janjikan pahala berlipat ganda. Dan masalahnya nih kalau saya lihat nih umur kita dengan samaan kayaknya ya. Ya, unyu-unyu sebenarnya. Unyu banget nih Masya Allah ya. Usia berapa Bu? 40 ke atas kayaknya ya. Ya, atau 50 ke atas. Segituan lah ya, lagi lucu-lucunya kita ini Masya Allah. Masya Allah ya. Nah artinya sebenarnya usia-usia begini nih Bu ya, jangan banyak ngeles lah. Selesai lah banyak ngeles itu. Jangan banyak alasan. Justru usia-usia segini itu harus semakin bergegas. Karena garis finishnya udah dekat kelihatan nih Bu. Ini calon-calon yang nggak lama lagi deh. Ya. Kalau ibu dulu saya dulu, kalau nggak saya belakangan ibu duluan kan, begitu resepnya itu. Jadi garis finish itu udah kelihatan. Ibarat pelari ibu pernah nonton lari apa enggak nih orang lari? Atlet ya. Kalau udah sebentar lagi sampai ke garis finish, mereka larinya lelet apa cepat? Cepat. Kita malah lelet. Diajak ngaji, sama udah tua, Bu. Umur saya teh udah 50 sekarang. 50 masih seger ya. Diajak ngaji alasan udah 50 katanya. Saya mah sekarang mau istirahat aja kok goleran kata ibu betulnya. Gitu. Terus nggak keluar rumah. Ngerem di rumah Bu. Sama tetangga nggak kenal. Males berkegiatan. Siap-siap aja Bu cepat pikun kayak gitu. Beneran ya. Cepat pikun, cepat stroke. Karena beraktivitas itu menyehatkan Ibu. Beraktivitas yang positif ya. Jangan mentang-mentang kata ibu tuh, kata Bu Cucu harus banyak beraktivitas ibu teh nongkrong pinggir jalan, nggak usah. Yang bermanfaat pilih-pilih ya, yang terutama bermanfaat untuk akhirat kita. Perbanyak komunitas kayak gini, Ibu. Ya, ada kelompok tasin, ibu ikut. Siapa yang belum ikutan lah. Ya, ada kelompok kajian di mana ibu ikut. Yang penting main baik-baik ya. Ini otak nih jangan dibiarkan beku. Saya punya teman nih Bu ya, Masya Allah. Ada salah satu jamaah saya gini Bu. Jadi jamaah saya tuh punya ibu yang usianya 68 tahun. Sekarang lagi terapi Bu. Terapi karena pembuluh darah di kepalanya itu udah banyak yang pecah. Sudah pikun ya, demensia ya. Tapi itu gitu sih, kadang-kadang ingat, kadang-kadang ngeblank. Terus kosakatanya tuh jadi sedikit. Beliau tuh pengen menjelaskan apa gitu tapi ngeblank gitu, susah beliau menyampaikannya karena kayak ada kosakatanya itu kayak hilang gitu. Ternyata terapinya dari dokter itu terapinya ibu ini harus banyak baca. Nah, ibu udah sekarang banyak baca lah. Sebelum pikun itu menyangkapri kita. Ya. Banyak baca Bu. Terus kata si ibu ini yang sakit ini ya, dokter, saya baca Al-Quran setiap hari. Apa kata dokter? Bagus banget ibu baca Quran, perbanyak ibu baca Quran. Tapi baca buku Indonesianya juga harus. Karena kalau kita hanya mengandalkan baca Al-Quran, kita kan nggak ngerti artinya apa ya.
Nah, artinya tidak ada perbendaharaan kata-kata yang masuk. Jadi rangsangan biar otak ini nggak beku, nggak diam, nggak banyak yang pecah nih, Bapak ya. Itu harus banyak baca. Kalau nggak banyak baca, banyak begini mikir kan. Kalau gini ibu mikirnya mikirin diri, mikirin dosa, ya gitu ya. Coba ibu di rumah aja, dan nggak punya pikiran di rumah aja. Gak punya pikiran, dia dirasa semua baik-baik aja ya. Gitu. Atau terlalu banyak pikiran malah ya. Nah, dan ternyata direkomendasikan bacaan-bacaan yang ringan gitu Bu. Ya, bacaan-bacaan yang ringan. Jangan kalau ibu misalnya ngurus orang tua, oh sama kata ibu saya juga begitu. Ibu kasihlah ilmu tafsir. Nih, Bu baca bahasa Indonesia, ternyata itu berat bahasanya ya. Psikologi, ya, segala macam. Jangan tambah banyak yang pecah itu kepala itunya, pembuluh darahnya. Jadi yang ringan-ringan Bu. Bacaan-bacaan yang bergambar kayak kita anak kecil. Komik gitu ya. Jangan Naruto juga ya. Jadi apa tujuannya? Biar kosakatanya tidak hilang. Itu cara memperlambat penuaan ya. Memperlambat apa tadi? Pikun gitu. Jadi ternyata kita tuh harus lebih banyak produktif, Bu. Banyak gerak, banyak ketemu orang, ya. Sehat insya Allah. Apalagi ketemunya di majelis ilmu insya Allah. Ya. Nah itu Ibu Buna. Bulan ini, nah tadi ya, setelah bulan Rajab dengan penuh dengan segala banyak keutamaannya tadi, Allah melipat gandakan pahala. Allah juga catat dosanya berlipat pula ya kalau kita berbuat dosa. Nah masuk di bulan Sya'ban, ini orang kebanyakannya mulai turun lagi semangat ini. Ya, turun lagi semangatnya. Banyak orang yang lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban. Kayak rehat gitu. Kayaknya saya mah rehat mulu deh Bu, dari Rajab supaya saya mah rehat aja. Ya, gitu. Tapi bagi sebagian orang ada gitu, ada yang semangat tadi Rajab aja, masuk Sya'ban, ya istirahat. Karena dianggap ini bulan gak ada kemuliaannya, ini santai aja lah istirahat. Semangat lagi, pikirannya itu hanya Ramadan aja, Ramadan. Sya'bannya dia nggak persiapkan apa-apa gitu. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan juga yang sangat banyak utamanya Ibu. Nah justru karena ini bulan banyak orang yang nggak ngeh ya. Kan kita tahunya tadi ya bulan Rajab, Rabiul Awal gitu ya. Zulqa'dah, dan gitu-gitu kan yang kita ingat kan. Karena punya banyak keutamaan. Kalau Sya'ban orang nggak banyak aware ya, nggak banyak peduli gitu. Harus apa yang saya lakukan di bulan Sya'ban ini? Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah mengangkat catatan amal kita diangkat kepada Allah. Di bulan Sya'ban ini nih Ibu. Catatan amal kita diangkat kepada Allah. Jadi suka ada perayaan nisfu Sya'ban gitu ya. Ada juga tuh. Jadi di bulan ini makanya Rasulullah itu Ibu di bulan Sya'ban ini justru beliau sangat banyak amalan sunnahnya. Rasulullah itu puasa sunnahnya itu hampir ya, walaupun gak sama. Maksudnya Rasulullah tidak pernah ya puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan ya. Tapi di bulan Sya'ban Rasulullah itu banyak sekali melaksanakan puasa sunnahnya. Amalan sunnahnya kan apa? Karena kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku diangkat aku sedang berpuasa. Aku ingin ketika amalku diangkat, aku sedang beribadah. Maka harus di bulan Sya'ban ini, Ibu semangat banget Ibu. Gaskeun Ibu. Yang kemarin baru lupa dengan keutamaan bulan Rajab dan biasa-biasa saja, bulan Sya'ban ini Bu, ayo Bu, start. Mulai kita. Yang belum melaksanakan sholat sunnah, tambahlah. Tambah ya Bu ya. Tambah. Apa sih Bu fungsi sholat sunnah itu Bu? Melengkapi sholat wajib, kekurangan sholat wajib. Sudah di sini semua insya Allah ya? Sudah dilaksanakan sholat sunnahnya? Sudah lah insya Allah ya, harus lah. Bagi yang belum, bismillah hari ini, mulai coba. Ya. Ibu-ibu, saya lupa, di sini pernah saya tanyakan atau belum? Apa kalau sholat rawatib itu sholat apa?
Salat sunnah rawatib itu salat sunnah apa, Bu? Salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik sebelum atau sesudah. Berapa rakaat? Total? Ada yang 12, ada yang 10 ya. Dua-duanya hadisnya sahih insyaallah. Apa? Ibu tahu nggak pahalanya apa? Kalau kita jaga salat rawatib ini, apa pahalanya? Nah, Bu? Betul. Insyaallah ya. Bunyalahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah istana, sebuah rumah di surga. Kalau jaga salat rawatib. Kayak misalnya ini DKM ya, Bu. DKM di sini nih, Bu Rina. Kata DKM tuh, siapa yang bisa beberes masjid serapi-rapinya? Dimulai dari jam 5, jangan 5 lah. Dimulai dari jam ba'da subuh. Subuh pakai sya lagi ya. Ba'da subuh sampai jam 6, waktunya 1 jam aja. Siapa yang paling duluan dan bisa beresin ini musola dengan serapi-rapinya, kata DKM nih misalnya ya. Saya kasih rumah termewah, terbaik di komplek Permata Depok ini. Kira-kira Bu, banyak nggak penggemarnya, peminatnya? Syarat dari jam 3 pagi sudah di sini. Kira-kira ada yang datang nggak? Hah? Jam 3 pagi udah di sini. Hah? Yang bisa tepat waktu, bisa melaksanakan tugas dengan baik, dikasih rumah termewah, terbaik di komplek ini. Kira-kira peminatnya banyak apa sedikit? Ibu datang dari jam berapa? Dari sore kalau perlu. Ya? Dari sore udah kita nenda di sini, nenda. Ya bawa makanan biar nggak pulang-pulang ya. Takut ini nih peluang diambil orang. Masya Allah, tabarakallah, dikasih rumah terbaik di Permata Darussalam, Permata Depok. Gitu ya, Bu ya. Ini sama rawatib juga begitu. Ya, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib ini nggak main-main. Yang janji siapa? Yang janji bangunkan rumah itu siapa? Allah. Nggak mungkin jalir janji, Ibu. DKM bisa berubah pikiran. Ya, kita datang dari sore ternyata Ibu mohon maaf katanya. Ya, kita udah tidur di sini, udah migrain, kita udah masuk angin ya. Kata pada DKM tengah jadi, wah mohon maaf katanya. Ternyata ada urusan lain yang lebih urgen. Nih adanya saya alihkan untuk urusan yang lain. Masa bisa berubah ya, Ibu ya? Padahal kita udah semangat, tapi Allah nggak mungkin begitu, Ibu. Nah, itu satu keutamaan sholat. Kalau kita jaga sholat sunnah itu dibangunkan rumah di surga. Dan ibu-ibu kalau rumah terbaik di Permata Depok, itu emang terbaik di Depok nggak? Belum tentu ya. Apalagi terbaik di Jabodetabek juga nggak ada lah, kayaknya ada yang lebih baik lagi ya. Apalagi terbaik di Jawa Barat, aduh semakin kegeser ya. Tapi kalau terbaik di sisi Allah, surga, bakal ada tandingannya apa enggak? Tapi effort kita lemah banget, nggak yakin, nggak tertarik. Makanya perjalanan menuju Allah itu nggak ada yang menarik sih, ya, nggak ada yang menarik ya. Ngapain menariknya coba begini, Bu? Nggak enakan juga gogoleran ya, ngebakso ya paling nggak gitu ya. Daripada begini botram gitu, nggak menarik gini doang ngapain? Bikin ngantuk, bikin pegel, bikin kesel ya. Masya Allah. Tapi itu illa marrahimarrabbu, kecuali yang Allah berikan rahmat, senang bermajlis malahan. Nah itu. Nah, bulan ini Ibu, saya, Ibu semua bermohon kepada Allah agar lebih ngegaskan tadi. Persiapkan diri, perbanyak ibadah. Yang punya hutang, ada yang masih punya hutang puasa? Ada? Apa-apa Bu, jujur-jujuran aja lah kita lah. Ya, yang masih punya hutang puasa Ramadan bayar bulan ini. Ini udah limit terakhir saya, Mang. Ya, udah limit terakhir ini. Bayar. Ya. Terus yang kemarin-kemarin belum terbiasa tilawah Al-Qur'an tiap hari. Siapa di sini yang belum terbiasa tilawah Al-Qur'an setiap hari? Insya Allah sudah tilawah setiap hari ya? Insya Allah ya.
Masalah dapat berapa ayatnya itu perkara nantilah. Tapi insya Allah di sini Ibu tiap hari baca Quran? Ada waktunya? Ada waktunya apa tidak? Hah? Jujur. Yang hari ini belum bisa setiap hari baca Al-Quran. Ada? Ada. Biasanya kendalanya apa? Repot ya? Repot, lupa, ngantuk, malas. Apa lagi Bu? Ya. Tapi memang itulah ujian-ujian kita memang seperti itu. Ya. Tapi insya Allah kalau kita karena gini Bu, ibadah itu adalah sandingannya itu permohonan pertolongan kepada Allah. Karena kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa belajar ini itu bukan karena kita hebat ya, bukan karena kita sehat, tapi karena kita ditolong oleh Allah. Kan ada yang sama-sama sehat, sama-sama punya waktu luang, tapi kok saya nggak pernah bisa ya sholat sunnah, misal gitu ya. Kok saya nggak pernah bisa ya ikut belajar, kok saya nggak pernah bisa ya baca Quran setiap hari. Bisa jadi bukan karena kita sibuk, bukan karena kita apa-apa, tapi mungkin kita belum serius minta sama Allah, ya Allah bantu saya. Dalam Al-Quran, dalam sholat sebenarnya kita minta kepada Allah itu Ibu setiap hari. Dalam surat Al-Fatihah, minta beribadah kepada Allah dan minta ditolong saat menjalankan ibadah itu. Dalam ayat yang mana? Hah? Bukan. Kalau ihdinas, tunjukkan kami kepada yang lurus. Ini minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari itu kita mempersaksikan itu kepada Allah. Itu tuh janji loh Bu. Karena kita nggak paham, dianggap biasa aja ya. Betul? Jadi itu tuh sebagai sebuah persaksian kita kepada Allah setiap hari 17 kali. Ibu-ibu bayangkan kalau wajib saja. Kita kayak gini sama Allah, ya Allah, hanya kepadamu hamba beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi faktanya kita nggak pernah minta tolong sama Allah. Ya, faktanya kita masih belum menjadi hambanya Allah. Tapi hambanya siapa Bu? Hah? Hambanya setan. Serem banget ya. Hambanya hawa nafsu. Ya, hambanya siapa lagi Bu? Hah? Hambanya dunia. Kita diatur sama dunia, kita nurut aja. Sama Allah nggak nurut kita. Hawa nafsu yang dituruti. Nah kita jadi lagi jadi hambanya hawa nafsu. Kata tetangga teh nggak usah ngaji lah Bu, percuma hujan-hujan kayak gini mah nggak enak lah. Nah kita mendingan kemana kayak yuk. Kita nurut berarti kita jadi hambanya tetangga itu ya. Gitu ya. Nah itu. Maka beribadah ini sangat perlu pertolongan dari Allah. Minta bersama Allah. Iya, pahami itu ya, pahami, resapi ketika kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Sahabat Nabi terbaik, Mu'adz bin Jabal, Ibu. Pernah dengar namanya? Sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal, pernah dengar? Pernah ya? Siapa dia? Sahabat Nabi ya. Yang paling paham tentang hukum halal dan haram, alim, faqih, sahabat Nabi, ring terdekat, ring satunya Nabi, ring satu Nabi itu orang ring satu, masya Allah nggak main-main ya, sangat dekat dengan Nabi, di lingkaran terdekat Nabi, Mu'adz bin Jabal itu Ibu. Kira-kira ibadahnya kayak gimana Bu? Ibadahnya kira-kira kayak kita, hah? Oh, pokoknya mah ibadahnya para sahabat itu ya, imannya para sahabat itu gak akan ada tandingannya Ibu sampai hari kiamat nanti ya, itu generasi terbaik gitu. Tapi Nabi masih mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal itu sebuah doa. Doa yang kalau kita mah kita banget, buat kita banget itu mah itu doa itu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hafal Ibu? Hafal? Coba dibaca bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi. Allahumma a'inni
Itu doa meminta dikuatkan apa Bu? Dikuatkan untuk ibadah. Ya Allah, Allahumma a'ini, tolonglah aku ya Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Bantu saya, tolong saya ya Allah. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Ya, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang senantiasa mampu bersyukur kepadamu. Itu perlu minta tolong ibu kepada Allah. Karena kalau nggak dibantu sama Allah, kita nggak akan jadi hamba yang bersyukur. Jadi untuk jadi hamba bersyukur kita butuh ditolong. Untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah, kita butuh ditolong oleh Allah. Ya Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Bantu saya ya Allah. Tolong saya ya Allah untuk bisa beribadah ini dengan yang ibadah-ibadah yang dengan terbaik, dengan cara yang terbaik. Nah kira-kira ya Ibu, doa ini cocok banget gak untuk kita? Cocok banget gak untuk kita? Cocok. Kita terpikir sama Allah lemah, ya. Terus apa lagi Bu? Nah ibadahnya begini dah, ya. Bersyukur sering lupa, ya. Kan syukur kita mah kalau diberikan kemudahan doang ya. Kalau rezeki lagi baik, suami naik pangkat gitu ya, senang banget. Tapi kalau lagi seret, lupa kita bersyukur ya. Padahal begitu banyak nikmat yang harusnya kita syukuri. Nah itu Bu. Nah, Mu'adz bin Jabal diajari doa itu oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, sahabat Nabi sangat luar biasa. Maka ibu, mulai saat ini perbanyak kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan ringan kita dalam melaksanakan ibadah. Dan bulan Syaban ini adalah bulannya latihan sebelum masuk bulan Ramadan. Walaupun kalau dilihat dari sejarah, dari sirah udah telat banget sih. Tarhib Ramadan itu harusnya 6 bulan sebelum Ramadan ibu. Di kita mah seminggu 2 hari sebelum Ramadan baru tarhib Ramadan. Nggak apa-apa daripada enggak ya. Gitu ya. Jadi persiapan itu tadi ya, para sahabat mempersiapkan 6 bulan ya sebelumnya. Nah, ibu-ibu, tadi ya, keutamaan bulan Sya'ban itu adalah di mana amal-amal kita dilaporkan kepada Allah. Di bulan ini nih Bu. Muhasabahlah. Selama ini ya Allah, sholat saya udah gimana nih ya? Udah dilaporin aja sama Allah ya. Kita kan kalau merenung begitu kan jadi semangat memperbaiki. Inilah bulan dimana amal-amal kita dinaikkan ke langit. Jangan sampai udah catatan kita sebelumnya berantakan, di bulan ini juga nyantai banget. Padahal amal kita lagi naik nih ke atas kepada Allah. Kata Allah, ini kemana nih catatannya nih? Tidur ya Allah. Ya, ini kemana lagi healing? Bukan berarti nggak boleh healing ya. Jangan sampai catatan lagi dilaporkan kepada Allah, catatan kita tidur lagi gitu ya. Ibu paling banyak tidur berapa jam? Udah berkurang sih ya usia gini nah ya. Udah sedikit Bu, sedikit apa? Sedikit tidur gitu. Nempel tidur, duduk di mana aja tidur ya. Sedikit saya mampu, tapi sedikit tidur ya. Bedanya sedikit lah kita mah dengan para orang-orang solehnya. Kalau orang soleh sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Orang soleh sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Orang soleh mah banyak puasa ibu-ibu. Kita mah sedikit ngemil, sedikit makan, ya sama sedikitnya ya. Itu Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan 1 bulan ini kita bisa maksimalkan dengan meminta kepada Allah, ya Allah. Sebentar lagi Ramadan ya Allah, kalau Engkau izinkan ya, kami kita masuk di bulan Ramadan, bantu ya Allah untuk persiapannya. Ibu-ibu, mulai kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi Syaban itu tadi ya, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Rasulullah itu kata para sahabat, aku tidak pernah melihat puasa yang paling banyak dilakukan Rasulullah, salah satunya di bulan Syaban. Ya, jadi ibu bisa perbanyak Daud kalau yang siap ya, Senin Kamis gitu ya. Perbanyak sholat sunnahnya, latihan Bu, latihan.
Nah ibu-ibu, insya Allah tadi ya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kenapa? Tadi saya tanya siapa di antara ibu-ibu yang sudah meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan? Sebagian banyak di antara ibu-ibu bilang sudah. Mudah-mudahan ya. Lalu kalau udah minta berarti kita merasa butuh ya. Nah, kira-kira kenapa sih kita butuh dengan Ramadan ibu-ibu? Ibu, saya tanya lagi dah. Ibu butuh nggak dengan Ramadan? Butuh nggak dengan Ramadan? Ibu senang nggak sebentar lagi mau Ramadan? Bahagia apa enggak? Serius. Kenapa bahagianya? Kenapa? Karena berarti saya sebentar lagi bikin kapelan. Ya, bikin sarimbit. Sarimbit udah mulai muncul di mana-mana, ibu ya. Ramadan berarti saatnya sebentar lagi saya mudik. Ramadan berarti sebentar lagi dagangan saya laris. Nah, saya tanya ibu-ibu, bahagianya apa? Kenapa bahagia menunggu Ramadan? Pintu apa? Pintu pengampunan, Masya Allah, tabarakallah. Terus ada apa lagi? Pahala yang lipat ganda. Apa lagi bu? Kasih sehat. Apa bu? Ada Lailatul Qadar. Terus ada apa lagi bu? Apa? Apa? Oh iya, diet secara tidak langsung ya. Bonus ya. Habis lebaran naik lagi ya bu ya. Pengalaman selama ini bagaimana ibu? Gimana bu pengalaman selama ini? Selama melalui Ramadan turun apa enggak? Tahun-tahun sebelumnya. Insyaallah ya. Betul jawaban ibu semua ya. Mudah-mudahan juga itu ya, jujur banget ya. Mudah-mudahan jawabannya jujur dari dalam hati. Itulah yang kita nanti gitu, dari bulan Ramadan ini. Bukan hanya sekedar dunia lagi yang ada dalam benak kita. Dan juga bukan sebuah kekhawatiran. Ya Allah Ramadan, asam lambung saya naik dah kalau Ramadan mah. Ya. Kalau Ramadan saya mah sakit-sakitan, migrain. Kalau Ramadan saya pasti lemas, dehidrasi, dirawat sih bisa kalau Ramadan itu. Padahal Ramadannya masih lama. Ini di bulan ini ada orang berpikir begitu, ada nggak bu? Sekarang udah mulai berpikir begitu, ada nggak orang-orang? Ada nggak? Ada aja ya bu. Mau di sini nggak ada. Di sini mah nggak ada semua dah yang buruk-buruk, insya Allah di sini mah ya. Ya. Jadi ada orang yang udah khawatir banget tentang Ramadan, takut. Ampun, udah nggak bisa botram ya. udah nggak bersama. Riweuh, bangun udah harus pagi-pagi ya sahur. Ya Allah, udah harus bikin menu liur ya. Coba tuh kenapa sih harus ada Ramadan? Ya Ramadan itu kenapa sebulan gitu ya? Ada nggak yang begitu bu? Banyak. Jadi melihat Ramadan itu jadi sebuah beban. Menghadapi Ramadan adalah hadirnya penyakit. Ini ya, datangnya Ramadan berarti datangnya penyakit. Tadi tuh, ada yang kepikiran kalau Ramadan mahnya kambuh, ya. Ada yang kepikiran kalau Ramadan itu asam lambungnya naik. Ada yang kepikiran kalau Ramadan itu tensi turun, macam-macam. Padahal Ramadannya belum datang. Nah, orang seperti ini bu, nanti faktanya, tapi bener bu, dia bu kalau Ramadan itu memang dia suka sakit. Jadi Ramadan itu memang dia suka migrain. Ramadan itu memang dia apalah gitu. Itu bisa jadi karena apa ya bu? Pikirannya. Itu tuh mindsetnya. Ya. Kan kata Allah, ana indah wani abdibi, kata Allah itu aku tuh sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka ibu-ibu tuh harus positive thinking ibu-ibu. Positive thinking itu pertama menyehatkan. Ibu punya negative thinking bu, capek apa enggak tuh bu? Negative thinking mulu pikiran kita nih, capek apa enggak? Capek. Dan bahayanya Allah itu akan nganterin diri kita sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kamu buruk banget negatif terus, ya itu yang kamu dapatin. Kayak ibu punya masalah, kata ibu tadi saya mah
Susah. Solusinya nggak bisa saya mau keluar dari. Ya udah nggak bisa beneran. Ya, sulit saya mau keluar dari masalah ini. Ya udah sulit apa mati bisa jadi. Jadi bukan nggak ada solusi, tapi kamu berpikirnya begitu. Gitu ya. Nah, jadi ada orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan beneran sakit, bukan karena Ramadannya yang bikin sakit. Ibu ada nggak orang meninggal gara-gara puasa Ramadan? Ada? Ada nggak? Ada. Kata Nabi, iya, ada bu tetangga saya meninggal di bulan Ramadan. Itu bukan karena puasanya ya, gitu ya. Itu takdir itu mah. Tapi gara-gara puasanya tuh nggak ada. Karena kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian, kamu akan sehat. Jadi puasa itu menyehatkan ibu. Ya, jadi apa yang terjadi dalam tubuh kita itu terjadi karena dari sininya nih. Maka ibu biasa ibu kalau sering ke dokter nggak bu? Dokter biasanya pasaran bu jangan banyak pikiran, gitu ya. Sakit apapun obatnya jangan banyak pikiran ya. Nah dari sini turun kemana-mana ini ibu. Sini hati ya, dari hati itu turun kemana-mana dampaknya. Begitupun sabda Nabi, kata Nabi, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam hati itu, dalam jiwa kita itu ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, semuanya baik. Kalau daging ini segumpal daging ini buruk, semuanya buruk. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi ibu kalau hati baik, tutur kata baik. Kalau hati baik, akhlak baik. Kalau hati baik, cara berpikir baik. Makanya kenapa kita harus belajar terus? Nih biar hati ini nggak main-main. Ya, biar hati kita bersih. Itu ya. Ternyata bagus semua jawabannya. Kenapa kita butuh Ramadan? Karena Ramadan Allah lagi aur-aurkan ya. Diskon besar-besaran untuk pahala, untuk kebaikan, apalagi yang dapat malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Betapa kita sangat butuh Ramadan itu. Butuh banget. Kita yang banyak dosa, kita yang amalnya masih sedikit. Dan lebih luar biasanya nih Ibu ya, di umat-umat zaman dulu nggak ada Allah berikan kayak gini Ibu. Hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Ya, kalau pendek-pendek sesuai dengan umurnya, amalnya juga sedikit-sedikit. Gitu ya. Maka Allah saking kita ini umat yang diberikan kelebihan. Umat Nabi Muhammad itu Bu, banyak keistimewaannya Allah kasih Bu. Dihisab paling duluan, paling belakang dihisab di akhirat Bu. Kita belakangan apa duluan? Hah? Ibu maunya duluan atau belakangan? Coba maunya duluan atau belakangan? Duluan, padahal kita umat Nabi terakhir. Kebayang atau 50.000 tahun di akhirat kita nunggu dari Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad. Lama banget kita giliran dihisabnya ya. Tapi ternyata kita akan dihisab lebih dulu. Itu keutamaan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad juga yang pertama kali menyeberang Sirat. Terus keutamaan lain keutamaan umat Nabi Muhammad itu adalah diberikan tugas seperti tugasnya para nabi. Siapa yang mereka? Siapa umat Nabi Muhammad yang diberikan tugas seperti tugasnya para nabi? Siapa mereka? Siapa? Ini para ustadzah, alim ulama, kiai, kan mereka berdakwah, menyampaikan syariat ini. Mereka bertugas seperti tugasnya Nabi. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan tugas ini. Zaman dulu mah nggak ada. Nabi Nuh, siapa aja tuh petugas dakwah, dai. Zaman umat Nabi Nuh nggak ada. Zaman Nabi dulu, nabinya aja yang dakwah. Umatnya nggak dikenai kewajiban. Tapi kalau umat Nabi Muhammad diberikan tugas itu. Makanya umat Nabi Muhammad itu mereka yang berjalan di atas dakwah, meneruskan perjuangan para nabi, mereka diberikan selendang kenabian. Wah, luar biasa tuh. Nah, salah satunya adalah tadi pelipat gandaan pahala. Ada 4 bulan Rajab tadi ya Bu ya.
yang Allah nggak sebutkan berapa banyak pahala pelipat gandaannya. Itu biar kita di-upgrade gitu, diangkat. Umurnya nggak seberapa, tapi pahalanya bisa jadi nyamain dengan umat-umat zaman dulu. Apalagi Ramadan. Oh, Masya Allah, Ibu. Satu hurufnya berapa, Bu? Ramadan kalau baca Quran satu huruf? Satu hurufnya berapa? 10. Ibu baca alif lam mim aja udah 30. Ya, alif lam mim 30, Ibu. 30 kebaikannya bolak-balik nggak apa-apa. Ya, tapi masa iya sih ada orang kayak gitu ya? Ya. Nah itu Ramadan. Insya Allah saya persingkat ya Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu, persiapan terbaik apa yang harus kita siapkan memasuki bulan Ramadan? Apa yang harus kita persiapkan untuk masuk bulan Ramadan? Jangan bilang siap-siap ayam ungkep, jangan. Biar gampang buat sahur tinggal masak gitu ya. Kulkasnya penuh-penuhin Bu, memasuki bulan Ramadan. Karena gini ya, tanda-tanda kalau Ramadan sebentar lagi biasanya ada Bu di Alfamidi apa tuh, di Alfa Indomaret ya tuh. Sirup-sirup udah mulai banyak ya. Kurma, kayak kue-kue. Bukan itu. Kira-kira persiapan terbaik apa yang harus kita siapkan memasuki bulan Ramadan ini Bu? Dengan segenap kebaikan tadi yang Allah janjikan. Pahala kebaikan. Apa Bu? Apa? Bersihkan hati. Terus apa lagi? Sehat. Terus apa lagi? Semangat. Itu keren sih jawabannya. Udah saya tutup aja dengan kepenutupan. Ya. Betul banget. Kan ada yang jawab persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Baca Al-Quran. Bagus nggak Bu? Bagus. Perbanyak sholat sunnah. Bagus nggak? Bagus. Banyakin sedekah. Bagus. Lembut apa lagi Bu? Kebaikan-kebaikan lain apa Bu? Ya? Sering-sering menuntut ilmu. Bagus. Tapi semua itu ya, bersedekah, baca Al-Quran, sholat sunnah, sholat wajib, yang gak pernah sholat malam jadi sholat malam, itu bagus banget. Tapi kalau tidak diawali dengan bersih hati, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak. Jadi persiapan terpenting terbaik, terutama ketika kita masuki bulan Ramadan adalah salamatul sadar. Melapangkan dada, melapangkan hati, membersihkan hati. Karena kalau hati udah bersih gampang. Jadi sebenarnya Ibu yang menyulitkan kita melakukan sebuah ketaatan bukan karena yang lain, tapi bisa jadi kondisi hati kitanya lagi nggak baik-baik aja. Ya. Saya masih Ibu kata Bu, nggak pernah bisa ngaji, baca Quran juga saya mah. Kalonya terakhir saya baca Quran itu tahun 2020 berapa gitu. Lama banget ya. Sibuk banget saya Ibu tuh Gak pernah bisa nyentuh Al-Quran misal gitu ya. Gak pernah bisa ikutan ngaji, mau kajian, mau tahsin, repot sibuk. Coba Bu, kita mau nggak beradu kesibukan dengan kiai-kiai hari ini, mau? Kesibukan mana kita dengan mereka? Contoh lah saya Ustaz Hidayat lah yang keren, yang kondangnya. Coba Bu, Ibu bisa nggak beradu kesibukan dengan beliau? Sibukan mana kita dengan beliau? Kita dengan Ustaz Hidayat, sibukan siapa? Sibukan beliau kemana-mana ya. Tapi Ibu boleh nggak beradu ini juga, beradu banyak-banyakan baca Quran, ya? Ya, banyakan baca Quran mana kita dengan beliau? Ya beliau, padahal kesibukannya banyakan beliau. Kita masuk sok sibuk doang. Nah, jadi yang memudahkan kita melaksanakan sebuah ketaatan itu bukan yang lain-lain, tapi adalah kelapangan hati, kebersihan hati. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 125. Nanti boleh buka ya. Surat Al-An'am ayat 125, Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapapun yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah. Allah kalau sudah menginginkan seorang hamba mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebaikan. Nih, Ibu harus tahu syarat ini. Catat yang baik-baik. Apa kuncinya? Apa indikasinya? Apa cirinya kalau Allah sudah inginkan kita semua dapat kebaikan, dapatkan hidayah? Apa kata Allah?
yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan buat hatinya lapang menerima agama ini. Lapang, mudah. Enteng, baca Quran enteng. Hadir di majelis taklim enteng. Taat sama suami enteng. Enteng gak buat taat sama suami? Enteng ya? Dienteng-entengin aja lah. Ya. Ya. Mau sedekah, mau memperbaiki amalan tuh enteng aja. Dengar nasihat senang banget. Diingatkan gak tersinggung. Ya. Kalau ada teman kita ngingetin tentang kekurangan kita, tentang kesalahan kita, tentang keterbatasan kita, ibu jangan musuhin dia. Justru itu sahabat terbaik. Umar bin Khattab, Bu, kalau ketemu teman-temannya, apa kata beliau, Bu? Hai, sahabat-sahabatku, teman-temanku, coba dong. Hari ini menurut kamu apa? Kritik dong, kritik. Umar bin Khattab mintanya dikritik, Ibu. Kalau kita mintanya dipuji ya. Kalau ada orang nyinggung-nyinggung perasaan kita, ngeritik-ngeritik kita, tuh kita jauhin tuh orang itu ya. Kalau Umar bin Khattab, kalau ketemu temannya yang diminta, coba dong kasih masukan dong, kritikan dong buat saya. Hari ini menurut kamu saya berbuat salah apa? Tiap hari Umar tuh. Terus kalau ada yang ngasih tahu, Umar kasih apa, Bu? Kasih duit, Bu. Kasih dinar. Dinar itu kalau 1 gram berapa, Bu Rina? Dinar ya, 1 gram itu, dinar itu, 1 dinar itu 4,25 gram ya. Hari ini emas lagi luar biasa loh harganya emas hari ini ya. Coba deh, kalau 4,25 gram berapa, Bu? Hari ini 10 juta ada nggak? Lebih ya? 12 juta, Bu. Ya Allah. Umar kalau ada yang kritik, orangnya dikasih uang 12 juta. Keren banget satu orang ya. Kita yang muji kita kasih ya. Padahal pujian itu bohong ya. Ya. Ada teman kata, ibu macam namanya luar biasa, udah cantik, solihah, lembut, banyak ilmunya, ibadahnya banyak. Padahal yang tahu kita ya. Kata nolak, enggak, misalnya seperti itu. Tapi senang banget kita begitu ya dipuji ya. Nah biasanya yang kita dapat, yang kita kasih apresiasi itu yang memuji. Kalau yang ngingetin, nasehatin, kita nggak suka. Nah, orang-orang yang ciri kalau orang itu diberikan petunjuk oleh Allah, dia kan yashrah sadrahu lil Islam, lapang hatinya, senang, mudah melakukan ketaatan itu mudah. Dengar nasihat tuh senang, dengar kajian tuh senang, bukan panas kupingnya. Cuma dengar kajian panas sih kupingnya ya. Dada membara, ya deg-degan, kesel sama penceramahnya. Udah kayaknya dia nyindir saya kayaknya deh, gitu ya. Itu yashrah sadrahu lil Islam, mudah. Tapi kebalikannya nih, Bu, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa kalau Allah ingin membuat orang itu sesat. Tentu ini bukan karena Allah zalim ya, karena orangnya aja nih susah bebel, bedegong. Nah, nggak mau dibilangin. Apa yang akan terjadi? Ya ja'al sadrahu dayiqan. Allah akan menjadikan dadanya itu, hatinya itu dayiq. Dayiq itu apa, Bu? Sempit. Sempit hati. Dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sempit, haraj itu sulit, ka'annama yas'adu fis sama. Seperti kalau jalan kayak orang yang jalannya naik bukit. Orang yang Ibu pernah naik gunung apa enggak? Pernah, serius. Gunung apa? Gunung bukit ya? Puncak ya? Gunung Mas. Bukan gunung ya itu mah. Sok Ibu, kalau kita berjalan tapi jalan itu nanjak naik ya. Bagaimana perasaannya? Capek? Berat? Kenapa sesek? Ya? Kenapa? Karena oksigennya berkurang. Nah, ini perumpamaan seperti kita kalau berjalan menuju jalanan yang menanjak, kita akan merasakan susah, sulit, berat. Nah, begitupun orang yang kalau Allah sudah karena perbuatannya, karena sikapnya, Allah sudah nggak peduli lagi, dia nggak mau lagi lah disembah. Bodoh amat ya kata Allah. Ya, maka apa yang akan terjadi dengan orang ini? Dia merasa bahwa menjalankan perintah Allah ini berat, seperti orang yang lagi nanjak.
Disuruh baca Quran, tuh Al-Quran cuma dilihat doang udah berdebu Al-Quran di rumahnya. Nggak pernah dilihat ya, nggak pernah dijaga. Berat kayak orang lagi jalan naik bukit tadi. Yas'adu fis sama, yas'adu fis sama. Sholat nggak ada nikmatnya, nggak ada rasanya. Ya, mau hadir di kajian berat luar biasa. Kayak digandulin apa kakinya. Gitu ya. Mau berbuat baik apapun terasa sulit. Seperti orang-orang yang menanjak tadi tuh. Hati-hati kita kalau kayak gitu tuh, Bu. Yang dominan apa? Hawa nafsu lagi, hawa nafsu lagi, hawa nafsu lagi ya. Nah, orang kalau sudah seperti ini itu indikasi kalau Allah sudah Allah sudah inginkan kesesatan baginya. Serem. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, ya Allah bersihkan hati saya ya Allah. Ya Ramadan sebentar lagi di pelupuk mata nih ya Allah, insya Allah sebulan ini nggak lama ibu ya. Memohon kepada Allah, ya Allah bersihkan hati saya ya Allah, lapangkan hati saya ya Allah, agar saya mudah memperbaiki amalan-amalan saya, menambah kualitas dan kuantitas ibadah saya. Saya nggak mau kehilangan kebaikan Ramadan ini ya Allah, saya butuh Ramadan ini ya Allah. Ada 2 sahabat nih Bu, kisah nih. 2 sahabat deket banget, meninggal Bu. Zaman Nabi ya. Salah satunya meninggal karena syahid. Anak syahid ya. Kalau orang yang meninggal karena syahid itu masuk mana Bu? Masuk surga ya. Yang satu temannya belum meninggal. Setahun kemudian dia baru meninggal syahid juga kalau tidak salah. Itu ya Berina ya. Nah, tapi dimimpikan oleh seorang sahabatnya yang lain, 2 orang sahabat ini ternyata yang masuk surga duluan itu yang setahun kemudian meninggalnya. Bukan yang pertama kali syahid. Ternyata kenapa alasannya Bu? Karena yang satu orang ini, satu tahun terlambat ini ya, karena dia sempat masuk di bulan Ramadan. Insya Allah. Sama-sama syahid, tapi masuk surganya lebih dulu. Ramadan. Ya, maka kita harus siapkan semuanya. Jangan persiapannya fisik terus. Ya, persiapkan hati. Bagus Ibu dari sekarang udah beli mukena buat raweh. Bagus ya. Ramadan itu persiapan fisik dan hati yang paling penting sih. Mungkin ada yang tadi Ibu hari ini sudah mulai persiapan dekor rumah. Bagus ya. Ibu beli sofa jangan buat lebaran. Beli sofa baru kalau mau Ramadan gitu. Marhaban. Senang kan tadi kata Ibu senang mau Ramadan. Bersih rumah teh jangan buat lebaran aja. Mau Ramadan Ibu mau kosrek tuh rumah. Ya. Yang mau Ramadan buang-buangin yang enggak penting ya. Mau Ramadan mau datang tamu agung ini bawa banyak banget oleh-oleh. Ibu kalau mau kedatangan tamu dan tamu itu bawaannya banyak. Ibu persiapannya gimana tuh rumah dibersihin apa enggak? Biar dia betah ya yang bawa nggak main-main dia kalau datang oleh-olehnya banyak banget. Nah Ramadan bawa ampunan, bawa rahmat, ya bawa ridho, bawa pelipat gandaan pahala. Masa kita cuek ngadepinnya ya? Nah, jadi saya singkat, pingin nyingkat, pingin panjang lebar tapi pingin nyingkat juga susah karena masih banyak yang penting. Nah, ya hal yang penting juga Ibu. Nah tadi ya yang paling penting harus kita siapkan adalah pembersihan hati. Ya, dengan caranya gimana bersih hatinya Bu? Caranya gimana? Banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak minta ampun sama Allah, banyak-banyak taubat. Ibu-ibu siapkan waktu khusus lah, ya. Kalau misalnya kalau agak susah cari waktu antara maghrib ke isya deh. Maghrib ke isya tuh, Ibu biasanya ngapain Bu biasanya? Dari maghrib ke isya, Ibu biasa ngapain di rumah? Masak ya? Masa masak, makan ya? Enggak. Bagus, kalau Ibu dari maghrib ke isya kadang saja tilawah, istighfar, zikir, pendek kok 1 jaman lah ya. Duduk di atas sajadah. Zikir tadi itu muhasabah ya Allah, lagi Ramadan ya Allah bersihkan. Jadi istighfar insyaallah. Karena antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang dipergunakan oleh waktu yang dipergunakan oleh al-awwabin. Siapa tuh awwabin? Awwabin itu orang-orang yang gemar bertobat. Orang-orang yang banyak merintih kepada Allah.
Maka Nabi Ibrahim itu landihannya apa Bu? Gelar salah satu ciri khas Nabi Ibrahim itu innahu awwab. Nabi Ibrahim itu innahu awwab. Sungguh Nabi Ibrahim itu awwab, yang paling suka merintih kepada Allah. Merintih ngapain? Minta ampun, minta dosa. Awwab Nabi Ibrahim itu. Nah itu. Yang selanjutnya, persiapan pentingnya setelah perbersihan hati, fisik, ya, yang hati yang paling penting, siapkan ilmunya. Ya, apa yang harus kita siapkan di bulan Ramadan? Jangan sampai Ramadan ini berlalu seperti biasanya. Ibu berapa kali masuk Ramadan, Bu? Insya Allah, yang udah lalu deh, yang udah lalu. Karena yang depan kita belum tahu ya. Udah berapa puluh kali ikut Ramadan? Hah? 30, 40, berapa? 60? Udah, apa istilahnya Bu? Profesional banget ya. Saking profesionalnya gitu, gak nyiapin apa-apa. Saya masa udah 30 tahun, apalagi harus disiapkan, kata ibu betulnya. Setiap tahun saya mau begini. Nah ibu, hati-hati ya. Sesuatu yang biasa kita menjadi rutinitas kita, itu kadang-kadang mematikan rasa. Kasratul misas, tumitul isas. Seringnya kita berinteraksi itu kadang-kadang mematikan rasa. Kayak Ramadan itu kan seperti rutinitas bulan-bulan yang lain kan. Dia datang setiap tahun dan kita karena itu sudah menjadi kebiasaan, kayak biasa aja kita juga ngadepinnya ya. Seperti biasa saja menghadapinya tanpa persiapan ilmu, tanpa persiapan hati dan sebagainya. Karena dianggap sudah biasa. Kayak ibu kalau pertama kali umroh, pertama kali haji, itu gimana rasanya Bu? Pertama kali umroh. Udah nggak mau keluar dari masjid ya teh, ya sayang. Abang mikir biayanya mahal, sayang gitu ya. Masa udah mahal saya malah cuma jalan-jalan doang ya. Gitu. Jadi orang yang pertama kali umroh tuh Bu, luar biasa itu. Nangis, doa, malas dibawa ke mana ke hotel itu sayangnya di masjid aja gitu. Coba umrohnya tiap bulan. Dua minggu sekali umroh gitu. Kira-kira rasanya sama nggak? Kira-kira rasanya sama nggak dengan umroh pertama kali? Tidak, bisa jadi. Ada ustadz saya tuh Bu, punya travel ya. Itu yang namanya punya travel ya, maka hitung bolak-balik, bimbing haji, bimbing umroh. Itu beliau kadang-kadang suka kata beliau gini, kadang-kadang saya suka merenung, ya Allah, jamaah saya pada nangis. Kenapa saya nggak bisa nangis? Bisa jadi itu. Jadi beliau tuh kadang-kadang untuk menumbuhkan rasa yang sama ketika pertama kali atau waktu dulu jarang ke Baitullah itu sangat-sangat butuh perjuangan karena lama-lama ini menjadi sebuah kebiasaan, flat rasanya gitu. Nah, hati-hati Ramadan jangan sampai kita memaknainya seperti tadi, gitu ya. Terakhir Ibu, terakhir ya, cepat-cepat aja. Frame time-nya Ramadan itu kapan Bu? Tahu frame time nggak? Tahu nggak frame time? Frame time? Iya, frame time itu apa? Frame time. Burin apa Bu? Waktu yang paling utama ya. Kalau dulu kenapa saya ngerti frame time ya? Salah satunya itu suami saya dulu sekarang udah pensiun. Dulu sempat bekerja di TV, jadi setiap waktu tuh nonton ini frame time-nya di jam sekian. Frame time itu apa Bi? Oh ya, waktu dimana di situ tuh lagi banyak iklan masuk, bagi banyak orang nonton gitu ya. Nah Bu? Iya, waktu yang paling mahalnya lah gitu. Biasanya tuh kan frame time itu antara maghrib tuh, makanya acara-acara itu di jam segitu tuh, sinetron, dangdutan segala macamnya gitu. Kalau pengajian jam berapa? Jam 3, jam 4 orang masih pada tidur pengajiannya. Kalau saya di frame time tuh pengajian itu ya. Nah, kalau frame time-nya Ramadan kapan? Frame time-nya Ramadan kapan? 10 malam terakhir. Ada apa? Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar dapat apa Ibu? Dapat apa? Masya Allah ya. Dapat kebaikan, dapat pahala seperti kita beribadah 1000 bulan nih memang. Punya tahun mulu Ibu mah. Khairun min alfi syahr.
Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun kurang lebih. Artinya, maksudnya gimana sih Bu? Artinya itu maksudnya gini, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, berarti kita tuh dapat pahala seolah kita beribadah selama 83 tahun. Dan semua amal-amal itu sudah pasti Allah terima. Ibu udah umur-umur segini emang udah yakin amalnya diterima oleh Allah? Satu aja. Sholat saya kayaknya bukannya diterima, ada. Nah kalau dapat Lailatul Qadar, kita beribadah 83 tahun sholat. Kita seolah-olah ya 83 tahun tuh ya. Sholat kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, itu sudah Allah terima 80 tahun net. Aman, pahala kita 83 tahun. Kalau satu kali dapat, kalau 2 kali dapat, dikalikan. Bahkan kata para ulama, bukan 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan, lebih baik dari 2000 bulan, lebih baik dari 3000 bulan. Nggak kebayang kalau dapat sekali tuh Bu. Ibu mau apa enggak dapat ini? Maka nanti ada orang-orang yang ketika dibagikan buku catatan di akhirat, umurnya hanya 40 tahun meninggal gitu ya. Tapi buku catatannya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dari mana dia dapat itu? Nah, salah satunya dari ini nih, pelipat gandaan pahala ini. Ibu, 10 hari terakhir Ibu biasanya kemana? Di terminal ya? Di jalan tol? Ya lagi, ya di apa? Lagi sibuk-sibuknya bikin pesanan buat Lebaran. Ya, pesanan orang dan buat di rumah. Repot banget. Justru 10 malam terakhir nih orang malah semakin carencang di masjid ya. Gitu. Ya Ibu, nih kalau yang belum pernah itikaf Bu. Coba di sini yang belum pernah ngerasain itikaf Bu, cari malam Lailatul Qadar itu ya, kita butuh banget Ibu. Ya. Mudah-mudahan setelah kita belajar dan kenapa 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah frame time-nya Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Sangat butuh itu Ibu. Gaskeun Rasulullah dan para sahabat kalau masuk 10 malam terakhir itu diikat mengencangkan ikat pinggangnya. Kita mengendorkan. Yang tadinya masih tarawih udah enggak 10 malam terakhir itu. Udah sibuk mudik ya. Yang tadinya semangat bangun sahur 10 malam terakhir malah mulai siang gitu ya. Udah mulai males ya. Udah mulai kepikirannya mudik. Kepikiran kita ngarah cabang. Ya. Udah kepikirannya pengen cepat-cepat lebaran. Sahabat mau lebaran tapi sedih malah. Kita mau bahagia. Ya, mudah-mudahan kita punya semangat yang baru ya. Ini masih panjang banget sebenarnya Ibu. Cuman itu yang paling penting ya, harus kita tahu kenapa kita sangat membutuhkan Ramadan. Kenapa kita harus sangat membekali ilmu, membekali hati, membersihkan hati menyambut Ramadan ini, karena ini bulan yang bukan bulan biasa-biasa saja. Ini bulan yang sangat agung. Teramat banyak keagungannya. Kenapa Ramadan gak masuk di bulan haram? Kenapa bulan Ramadan masuk di bulan haram? Karena bulan Ramadan memang melebihi bulan haram keutamaannya. Gak sama dengan bulan haram. Masya Allah Ibu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Diberikan umur Ibu ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan hati yang lapang tadi ya. Senang, bahagia. Karena gini Ibu, terakhirnya dari kapan nih saya bilang terakhir ya? Masih terakhir mulu. Ya, nih kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi Ibu, kan tadi ya, kenapa Ramadan kita butuhkan? Karena situ ada ampunan. Nah, siapa sih sebenarnya yang dapat ampunan? Gak semuanya dapat Ibu. Ada yang puasa cuma dapat lapar dan hausnya aja. Ya. Nah, siapa yang dapat? Mereka dikata Nabi, man shoma ramadhanan imanan. Dasar kita masuk bulan Ramadan itu karena iman. Ibu jangan lagi memasuki bulan Ramadan karena itu kewajiban biasa saja lah, udahlah rutinitas. Malu juga saya nggak puasa, anak saya puasa, masa saya enggak. Terus kata ibu, siapa Bu yang jilbab merah Bu? Ibu yang jilbab merah siapa namanya? Bu Ambar, kata Bu Ambar. Kalau nggak saya nggak, oh Bu RT, Masya Allah. Kalau kata Bu RT teh, kalau saya nggak puasa berat badan saya nggak turun nih. Gitu. Mulai geser berpikirnya.
Ya Allah, saya puasa karena iman di perintah Allah. Yang kedua apa? Wahtisaban, dengan pengharapan. Berharap, ya Allah, dengan Ramadan ini Engkau berikan berbagai macam, segala macam bentuk kebaikanmu tadi, ya Allah. Rahmatmu, ampunanmu, ridhomu. Makanya senang. Barang siapa yang menyambut Ramadan dengan bahagia, senang, Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi jangan sampai tadi kayak tipe orang yang pertama tadi ya, malah nyambut Ramadan itu dengan murung, males, berat, nggak dapat tuh ampunan itu. Jadi harus jadi orang yang bahagia. Semangat ya Bu ya, Masya Allah ya. Sudah, sebentar lagi Bu. Bu MC, ini semangat Bu MC. Ya, mohon maaf lahir batin nih Bu, ada segala kekurangan, kehilapan, kurangnya waktunya Ibu ya. Insya Allah, semoga bermanfaat lah, walaupun lari-lari, loncat-loncat ya Ibu. Semoga ada yang bisa dipahami dengan baik, dimasukkan ke dalam hati, menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga juga Allah menuntun kita semuanya Bu ya, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pahami ini dengan bimbingannya, dengan tuntunannya, hingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi ya, dilembutkan, dimudahkan, dilapangkan dalam melaksanakan sebuah ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu MC. Enggak.